Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dan lanjutkan perkuliahan kita. Sebelum saya bahas materi yang baru, saya ulas terlebih dahulu pelajaran sebelumnya ya. Di materi sebelumnya kita bicara mengenai noun, satu kata benda, dan di situ saya jelaskan mengenai mengapa perlu kita mulai dari kata benda terlebih dahulu ya. Karena bahasa Inggris sebagai bahasa asing tentu saja strukturnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kita perlu sesuatu awalan yang membuat kita paham sebenarnya elemen dasar bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, kemarin di video yang saya share kurang lebih ada dua aspek yang membuat mempelajari kata benda itu membuat kita lebih paham dan lebih cepat belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah kata benda itu lebih gampang diidentifikasi dibandingkan kata-kata yang lain di dalam bahasa Inggris. Terutama di sini disebutkan karena akhirannya itu khas. Ada in, nation, action, passion, dan seterusnya. Kemudian akhirannya ada juga yang er, driver, singer, teacher, dan seterusnya. Ada yang ty atau t, beauty, nationality, sincerity, honesty, dan seterusnya. Kemudian ended by est, ist, itu panelist, analyst, socialist. Ya. Jadi dari segi bunyi itu gampang dipahami, gampang diidentifikasi. Kita bisa langsung paham bahwa oh itu adalah kata benda. Maka kita belajar kata benda. Alasan yang lain adalah karena posisinya yang sangat penting ya. Kata benda itu dia adalah kata atau unsur yang seringkali menempati posisi penting. Misalnya posisi sebagai subjek, sebagai pelaku. Birds fly, burung terbang. Jadi kita berbicara mengenai sosok utama itu biasanya kita menggunakan kata benda. Ketika kita bicara seorang presiden, kita membicarakan seorang artis, atau bahkan sebuah buku, maka artis, buku, presiden itu semuanya adalah kata benda. Jadi kata benda menempati posisi yang penting. Dan tidak hanya sebagai subjek, juga sebagai objek. Menjadi sesuatu ketika kita membicarakan sesuatu yang menderita atau tertimpa suatu peristiwa, maka hal itu adalah objek. Misalnya di sini I buy some flowers. Saya membeli bunga. Saya membeli sejumlah bunga. Maka ya bunga itu sebagai objek. Jadi dia menempati posisi yang elementer, yang mendasar, yang penting. Kemudian ketika kita membaca suatu kalimat, kata benda juga menjadi sebuah indikasi mengenai konteksnya ya, konteksnya. Di sini misalkan di dalam kalimat every Saturday Joe goes to the city center to buy an apple. Oke, jadi di sini kita bisa menganalisis bahwa kepergian Joe ke city center itu untuk membeli apel. Jadi kita bisa mengira-ira bahwa apa yang dilakukan Joe itu adalah sedang berbelanja ya atau melakukan aktivitas belanja. Dari apa? Dari kata benda. Oke, jadi kurang lebih itu yang kita pelajari sebelumnya. Kita di materi yang baru ini akan belajar mengenai plural forms of nouns. Plural forms of noun bentuk jamak kata benda. Plural itu jamak, forms bentuk, nouns kata benda. Jadi ini sesuatu yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bilang aku punya satu kentang ya, kentangnya tetap KENTANG. Aku punya dua kentang, kentangnya tetap ditulis KENTENG. Nah, di dalam bahasa Inggris dia berubah, tidak seperti itu. Kebiasaannya tidak seperti itu.
Ketika orang Inggris ngomong 3 kentang, dia akan bilang, aku punya 3 kentang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kentangnya itu mengalami perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk dalam hal ini dia akhirannya berubah. Contohnya di sini one potato, six potatoes. Ya. Jadi dari potato menjadi potatoes. Itu yang dimaksud dengan bentuk jamak. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Kalau kita punya 10 buku ya BUKU saja. Aku punya 10 buku ya BUKU. Aku punya 17 buku ya BUKU. Aku punya 1 juta buku juga tetap aku punya 1 juta buku BUKU. Tidak berubah menjadi bukus, bukung, bukul, bukur, dan seterusnya ya. Itu perbedaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah ini contoh yang lainnya, kata benda yang lainnya yang berubah bentuknya ketika dia menjelaskan, ketika kata benda itu menjelaskan atau ketika kata benda itu dipakai untuk atau dipakai dalam bentuk jamak, dipakai dalam bentuk yang lebih dari satu. One dream, two dreams. One boat, two boats. Oke, one dream itu satu mimpi, two dreams dua mimpi. One boat satu perahu, two boats dua perahu. One shoe, two shoes, dan seterusnya. Most plural nouns add s. Oke, ketika kata benda itu menjelaskan suatu jumlah yang lebih dari satu, maka kebanyakan dari mereka tinggal ditambahkan s-nya, tinggal ditambahkan s. One wish, two wishes. One latch, two latches. One glass, two glasses. One mix, two mixes. Nah, ada juga yang ditambahkan es. Kapan kata benda itu ditambahkan es? Yaitu ketika kata benda itu berakhiran sh, ch, ss, dan x. Ya, lihat wish, dia berakhiran sh, wish. Maka tidak ditambahkan s, tapi ditambahkan es, wishes. Latch, ch berakhiran ch ya, maka ketika latch-nya itu 2, dia menjadi two latches. Glass berakhiran ss, maka ketika kita membicarakan 2 gelas, maka kata-katanya menjadi two glasses. Mix berakhiran x, ketika kita membicarakan 2 mix, 2 campuran, maka menjadi two mixes. Yang berakhiran y, langsung saja dia menjadi es juga. One story, kemudian two stories. Oke, ketika berakhiran konsonan, kemudian huruf terakhir y, maka y berubah menjadi i dan ditambahkan es. Party menjadi two parties. Bagaimana dengan boys? Oke, untuk kata benda yang berakhiran vowel plus y, ya, vowel itu a, i, u, e, o, vokal, kemudian huruf terakhirnya adalah y, maka tinggal ditambahkan s ya. Huruf vokal sebelum huruf terakhir itu adalah huruf vokal, kemudian huruf terakhirnya y, maka ditambahkan s. One boy menjadi two boys. One ray menjadi two rays. Nah, kasus yang khusus terjadi pada kata benda yang berakhiran fa atau f. One life menjadi two lives. Nah, yang berubah apa? Huruf F berubah menjadi V. Ya. Huruf F berubah menjadi V, kemudian tambahkan ES. Life menjadi lives. Ya. Cara membacanya sama, lives cuma tambahkan ES. Life, lives. One life, two lives. One elf, two elves. Oke. Tapi ada pengecualian untuk kata beliefs, percaya,
chief, ketua, roof, atap, calf, borgol, cliff, tebing, itu tinggal ditambahkan s saja ya. F-nya tidak berubah, tinggal ditambahkan s. Oke. Jadi untuk kata percaya, beliefs, kepercayaan ya. Karena kata benda maka ini adalah kepercayaan. Belief, kepercayaan. Chief, ketua. Roof, atap. Calf, borgol. Cliff, tebing. Maka ditambahkan s untuk membuat bentuk plural. Oke, contoh dalam kalimat seperti apa? Misalkan satu kepercayaan. Maka bahasa Inggrisnya adalah one belief. Oke. Kalau dua kepercayaan, two beliefs. Ini F, S ya. Oke, nah ini tadi one potato, two potatoes, one piano, two pianos, one zero, two zeros. Nah, untuk kata benda yang berakhiran O, maka bentuk jamaknya ditambahkan OS, OES, atau OS, OS ya. Oke. Nah, ini kasus yang sangat spesial lagi. Untuk child, itu bentuk jamaknya bukan child, tapi children. Untuk goose, bentuk jamaknya geese. Untuk tooth, bentuk jamaknya teeth. Ini namanya adalah irregular plural form. Ya, irregular plural forms itu tidak mengikuti rumus tertentu. Satu-satunya cara untuk memahami dan tahu adalah ya dihafalkan. Jadi kalau saya punya satu anak, maka bilang I have one child. Tapi kalau saya punya 7 anak, menjadi I have 7 children. Oke, I have 7 children, bukan I have 7 children. Okay, I have 7 childs, ya bukan seperti itu. Goose juga seperti itu. Goose adalah angsa. Aku punya satu angsa. I have one goose. Aku punya 3 angsa. I have 3 geese. Oke. Kemudian kalau bayi misalnya kan biasanya cuma punya 1 gigi atau 2, 3 gigi ya. Maka bayi itu punya 1 gigi. Bahasa Inggrisnya that baby has 1 tooth. Bayi itu punya 3 gigi. That baby has 3 teeth. Oke, nah itu contoh penggunaannya. Yang irregular plural form lagi adalah ini. Yang irregular. Mereka tidak berubah. Tidak mengikuti rumus tertentu. Ya. Contohnya adalah deer, sheep, dan species. Deer adalah kijang, sheep adalah domba, species adalah spesies. Kata-kata benda ini ketika dalam bentuk jamak itu tidak berbeda dengan bentuk tunggalnya. Aku punya 1 kijang. I have 1 deer. Aku punya 9 kijang. I have 9 deer. Sama saja. Tidak boleh ditulis I have 9 deers. Gitu ya. Tidak boleh ditambahkan s atau dirubah apapun. Masih yang irregular yang tidak mengikuti rumus tertentu adalah foreign plural. Foreign plural ini adalah kata benda yang berasal dari kata benda asing. Jadi bacterium, cactus,
crisis, phenomenon adalah kata benda yang diambil dari bahasa Latin. Dia dimasukkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Latin. Maka bentuk pluralnya itu mengikuti bahasa asalnya, yaitu bahasa Latin. Misalnya, one bacterium, two bacteria. Oke, bentuk jamaknya bacteria. One cactus, two cacti. One cactus, two cacti. Kaktus dan kakti ini mirip seperti alumnus dan alumni. Jadi kalau alumnus itu satu orang, alumni itu banyak. Jadi kalau saya adalah alumnus Juanda misalkan. Mereka adalah alumni Juanda. Ya, contohnya. Kalau crisis, bentuk pluralnya adalah crisis. Hampir tidak terlalu berbeda cara bacanya ya. Crisis dan crisis. Phenomenon and phenomena. Jelas? Oke, sebelum saya beri tugas, ini contoh praktisnya. One goat, two goat. Tinggal ditambahkan S. One ape, many. Ya, tambahkan S. Many apes. Nah, ini yang berakhiran CH. Ingat rumus yang di belakang. One stage. Apakah ditambahkan S ataukah ditambahkan ES? Silahkan tebak. Ya, stages, tambahkan ES ya, karena berakhiran CH. Oke, nah ini cara bacanya. Jadi itu rumus-rumusnya. Nah, ini kita akan belajar cara membaca. Jadi perlu saya buatkan videonya ya mengenai ini. Jadi yang kata benda plural yang berakhiran S, itu cara bacanya adalah S-nya tebal seperti huruf Z. Cats, cats, cats. Nah, kalau it's itu ringan, it's. Taps, bite. Oke. S-nya itu seperti di kata bus, voiceless sounds. Jadi ringan, S-nya S yang ringan ya. Ketika S-nya itu mengakhiri huruf mati ya. It's, taps, bites. Bukan it's, taps, bites. No, but it's, taps, bites. Oke. S yang mengakhiri huruf TP dan K, huruf mati TP dan K, maka dia voiceless sound, S-nya ringan. Nah, ini yang S-nya berat ya. Itu adalah S yang mengakhiri huruf-huruf D, R, L, M, B, dan all vowel sounds. Semua huruf vokal. Huruf vokal maka dia berat. Ada suara pesawat. Oke, kita lanjutkan. Reeds, jars, halls, pals. Oke, jadi agak memanjang sedikit karena dia S-nya Z ya, seperti dibunyi buzz. Reeds, jars, halls, pals. Reeds, jars, halls, pals. Oke. Nah, sekarang yang ES seperti apa? Adds a syllable. Oke. Itu dibacanya is gitu ya. Itu terutama untuk S, ES yang berakhiran yang mengakhiri huruf SH, CH, S, Z, GE atau DGE. Misalnya wish jadi wishes, bukan wishes, wishes.
catches, glasses, sizes, wages, judges. Okay? Whizzes, catches, glasses, sizes, wages, judges. Okay? Oke, cara bacanya seperti itu. Oke, jadi misalnya ini cupcakes, cupcakes. Apakah A, B, C ya? Kalau S diapit oleh tanda garis miring, maka ringan. Z ya, Z diapit oleh dua garis miring, maka berat. Z dan EZ diapit dua garis miring, dia maksudnya is. Whizzes, catches, gitu ya. Untuk cupcakes, cara bacanya cupcakes ringan, maka ini jawabannya adalah cupcakes. A ya. Watches pasti bukan A, yaitu yes, C. Watches, watches. Cars, 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 cars. So it is B ya. B, cars. Oke, silahkan ini menjadi tugas, silahkan dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan adalah pertama, lihat nomor 1, jadi contoh. Dia perempuan mempunyai banyak boneka, maka translate menjadi she has many dolls. Kemudian dolls dalam tanda kurung itu dituliskan bagaimana cara bacanya. Oke, karena cara bacanya adalah S-nya itu S yang ringan, dolls, bukan dolls, bukan dollses, maka dalam tanda kurung doll, S diapit oleh dua garis miring. Oke, itu contoh nomor 1, kerjakanlah nomor 2, 3, sampai 10. Dan kemudian dikumpulkan setelah sebelum pertemuan berikutnya ya, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Kalau ini hari Sabtu berarti sebelum, kalau ini hari Jumat berarti dikumpulkan sebelum hari Sabtu jam 4 ya, sebelum hari Sabtu jam 4. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini, di video kali ini. Semoga bisa dipahami dan tolong segera dikerjakan tugasnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.